bebas untuk dinikmati, bukan untuk dibelenggu oleh nafsu dunia. Inilah saat bagi kita untuk dibebaskannya dari segala ikatan kegelapan dunia. Orang bebas, orang terlepas, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi hanya oleh kuasa ilahi. I'm Harrison Ford. I live in the United States, but I'm a citizen of the world as well. Here at the United Nations 50 years ago, a dedicated group of men and women created an unprecedented document, the Universal Declaration of Human Rights. It's a statement of principles and beliefs that summons each of us to a higher standard. It's not always prevented inhumanity or abuse, but it's given us a set of human rights norms that apply to everyone, everywhere. Senin pagi 8 Desember 2014, Alpius Yeo, pemuda berusia 17 tahun kurang lebih, baru saja selesai latihan olahraga bola voli. Ia menggunakan seragam olahraganya yang dia peroleh dari sekolah SMA 1 Negeri Paniai. Tapi di hari yang sama, kurang lebih pada pukul 10 pagi hari, umumnya hari Senin, orang-orang Paniai yang datang dari beberapa pulau-pulau kecil dan tempat-tempat lain berkumpul di kota Paniai membagikan hasil bumi. Mereka terkejut. Mereka diserang dengan senjata api. Bahkan ketika saya datang ke Paniai, mereka mengatakan situasinya seperti air yang jatuh dari langit. Tapi alih-alih air, itu adalah muntahan senjata api yang mereka terima. Senjata api itu mematikan, tidak cuma 1 atau 2 orang, tapi 4 orang. Salah satunya adalah Alpius Yeo, dan 3 temannya yang ternyata teman-teman sekolah dari Alpius Yeo. Simon Dege, Julianus Yemo, Apinus Gobay. Mereka semua dikuburkan di depan tempat peristiwa terjadi, di antara kantor polisi Paniai dan kantor militer di Paniai. Kuburan ini cukup dramatis kalau teman-teman bisa mampir 1 hari di Paniai. Tapi selang 2 pekan setelah itu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan kasus Paniai. Kita tuntaskan dan kita berikan keadilan terhadap keluarga korban. 27 Desember 2014 dan hari ini Paniai belum menemukan jawabannya. Keluarga korban masih menanti keadilannya. Potongan video Amnesty International yang tadi Anda nonton itu adalah salah satu dari berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat di tanah Papua yang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia hingga kita merayakan Hari Hak Asasi Manusia ke-76 tahun 2024 sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Sejak tahun 1960-an, Papua telah menjadi saksi bisu berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menciptakan luka mendalam bagi masyarakatnya. Wilayah yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya alam ini telah dirundung konflik berkepanjangan yang berakar dari sejarah politik dan militer yang kompleks. Seluruh mata publik itu, begitu sebut kata Papua, yang pertama kali muncul di situ adalah defamasi hak asasi manusia. Itu kalau kita baca, kita klik Papua, yang timbul pertama bukan burung cendrawasih, bukan
bukan sistem noken yang dipakai untuk menipu public opinion di Papua, tetapi soal pelanggaran HAM itu. Jadi dari awal lokasi Papua itu udah menjadi lokasi riset hak asasi manusia, apapun motifnya di situ. Buktinya apa? Kita mesti minta izin untuk pergi ke Papua itu, diam-diam atau terang-terangan itu dilarang. Jadi itu wilayah terra incognita itu yang menimbulkan kuriositas. Ada apa di Papua itu? Siapa yang bermain di Papua itu? Apa jenis permainannya itu? Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 menjadi titik awal penyerahan wilayah Irian Barat dari Kerajaan Belanda ke Persikatan Bangsa-Bangsa sebelum akhirnya dikuasai oleh Indonesia pada tahun 1963. Namun sejak saat itu pula, konflik bersenjata dan operasi militer mulai mengintai kehidupan masyarakat Papua. Salah satu fase paling suram dalam sejarah Papua terjadi ketika wilayah ini dijadikan daerah operasi militer. Operasi-operasi militer seperti Operasi Sadar tahun 965-67, Operasi Bratayuda tahun 1967-69, dan Operasi Pamungkas tahun 96-71 meninggalkan jejak traumatik. Pengeboman udara di Pegunungan Arfak, Ayamaru, dan Teminabuan pada Operasi Sadar menyebabkan ribuan korban jiwa rakyat Papua. Pada April 1969, pengeboman di Danau Wisel juga telah memaksa ribuan orang melarikan diri ke hutan, meninggalkan rumah dan kehidupan mereka yang hancur. Operasi militer terus berlanjut di berbagai wilayah Papua dengan intensitas yang sama. Operasi Sapu Bersih 1 dan 2 pada tahun 1981, Operasi Galang 1 dan 2 pada tahun 1981, dan Operasi Tumpas pada tahun 1981-83 menjadi bukti nyata kekerasan struktural yang dialami masyarakat Papua. Bahkan, wilayah Jayawijaya menjadi sasaran pengeboman udara pada 1971, telah menambah panjang daftar korban yang tidak bersalah. Selain operasi militer, ada banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang hingga kini belum tuntas. Kasus Biak Berdarah pada Juli 1998 mencerminkan tindakan represif aparat keamanan terhadap masyarakat yang menuntut referendum secara damai. Puluhan orang tewas, hilang, dan mengalami penyiksaan. Pada tahun 2001, pembunuhan Teis Eluai, seorang tokoh penting Papua, menambah daftar panjang ketidakadilan yang menimpa masyarakat Papua. Kasus Wasior Berdarah pada tahun 2001 yang melibatkan Brimob yang menyebabkan kematian, kekerasan seksual, dan penyiksaan terhadap puluhan warga. Kasus Wamena pada tahun 2003 dan penembakan Paniai Berdarah pada tahun 2014 juga mencerminkan pola kekerasan yang terus berulang. Bahkan hingga penembakan pendeta Yeremia Zanambani pada 2020 dan konflik di Kabupaten Duga yang menyebabkan pengungsian massal antara tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua masih menjadi realitas pahit. Pola yang terus muncul dalam pelanggaran hak asasi manusia di Papua mencakup penggunaan kekuatan berlebihan, minimnya akuntabilitas, stigma separatis terhadap masyarakat Papua, dan impunitas yang diberikan kepada aparat keamanan. Sebuah laporan bahkan menyebutkan bahwa ribuan warga sipil telah menjadi korban tanpa kejelasan hukum. Di tengah semua itu, masyarakat Papua terus berada dalam ketidakpastian dengan akses internasional yang terbatas untuk memantau kondisi sebenarnya di tanah Papua. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebuah langkah monumental telah diambil dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia dan menunjuk Natalius Pigai sebagai menteri pertamanya. Pigai, seorang putra Papua yang selama ini vokal dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, membawa harapan baru bagi masyarakat Papua. Sebagai seseorang yang memahami kompleksitas dan kedalaman masalah di tanah kelahirannya, kehadiran Pigai membuka jalan bagi kemungkinan penyelesaian konflik yang lebih adil dan manusiawi. Pelanggaran HAM juga cukup masif. Bahkan 2-4 hari lalu, di puncak Papua itu ada orang kecil 4 orang ditembak. Prosperity gagal dan security juga gagal.
Langkah-langkah strategis yang diharapkan dari kementerian ini mencakup investigasi menyeluruh terhadap semua kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Papua, pemberian kompensasi kepada korban dan keluarga mereka, reformasi aparat keamanan, serta dialog damai yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua yang dimediasi pihak ketiga. Akses internasional juga perlu diberikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun jalan ke depan tidaklah mudah. Tantangan besar masih menghadang, termasuk stigma separatis yang terus melekat pada masyarakat Papua, resistensi dari aparat keamanan, dan minimnya kesadaran publik akan urgensi masalah ini. Tetapi dengan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan dedikasi Natalius Pigai, langkah-langkah tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Papua yang telah lama menjadi tanah air mata memiliki peluang untuk menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya tentang menuntut keadilan atas masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang damai, adil, dan bermartabat bagi masyarakat Papua. Hidup ini anugerah, bebas untuk ini